Halo, selamat malam. Saya Mirza Faisal Arifin dengan NIM 23051244142 dari kelas TID 23. Saya akan mengerjakan tugas mata kuliah keamanan data dan informasi, yaitu tipe serangan. Untuk detail tugasnya seperti ini. Oke, kita mulai saja. Hal yang pertama diperlukan yaitu image VirtualBox-nya. Jika belum mendapatkannya, dapat didapatkan dengan mengklik ini untuk mendownloadnya. Jika sudah, image-nya tinggal diklik 2 kali saja, nanti otomatis akan diarahkan ke VirtualBox. Tinggal diklik finish, lalu oke. Tunggu proses importnya. Nah, sudah ada PC-nya. Lalu lanjut ke proses berikutnya, yaitu menyiapkan GNS3-nya. Menuju ke GNS3, pada bagian edit preference di bagian VirtualBox dapat diklik new, dipilih PC-nya. Setelah itu centang ini, lalu finish. Lanjut, PC-nya diedit terlebih dahulu. Di bagian edit, yang perlu kita edit yaitu bagian network. Di bagian adapter type, kita akan diganti ke PCNet Phase 3. Setelah itu dicentang pada bagian ini. Kalau GNS3 itu to use any configured VirtualBox adapter, dicentang, lalu diklik OK. Nah, setelah itu tinggal di drag and drop saja. Untuk tugas ini kita memerlukan 2 buah PC, jadi ditambahkan saja. Nah, kalau selesai tambahkan, tinggal disambungin keduanya. Cara nyambunginnya dengan klik ini. Nah, nanti tinggal ditekan saja, tinggal kita klik saja di PC-nya, nanti akan muncul seperti ini. Tinggal ditekan lalu disambungin. Nah, habis terhubung, lanjut tinggal di start saja, klik yes. Nah, ditunggu dulu proses bootingnya. Nah, PC1 dan PC2 selesai di load. Langkah selanjutnya yaitu menyeting IP-nya. Pada bagian sini diklik saja properties, lalu internet protocol, ini dicentang. Untuk PC1 saya gunakan IP
192.168.1.1. Lalu untuk subnet masknya tinggal diklik saja, nanti otomatis terisi. Lalu klik OK. Lanjut kita setting IP juga untuk PC2. Di sini diklik properties internet protocol, centang pada bagian use the following IP address. IP address untuk PC2 saya gunakan 192.168.1.2. lalu diklik pada bagian subnet masknya, lalu OK. Lalu terus kita cek apakah PC1 dan PC2 sudah berhasil terhubung. Caranya kita buka command line, command prompt, terserah di PC1 atau PC2, terserah. Sini saya buka di PC1, dicoba ping dari PC1 ke PC2. Caranya kita klik, caranya ketikan ping, lalu IP dari PC2 192.168.1.2, enter. Nah, kalau seperti ini berarti PC1 dan PC2 sudah terhubung. Lalu lanjut ke langkah berikutnya, kita masuk ke Windows Explorer, buat file terlebih dahulu. Untuk file ini untuk nanti di sharing ke PC2. Folder namanya terserah, saya buat simple saja, sharing gitu. Nah, di dalam folder sharing dibuat file txt file, yaitu rahasia.txt. Caranya klik kanan, new text document, ketikkan namanya rahasia. Nah, kita edit isi dari rahasia ini dengan sesuai instruksinya, yaitu bunuh raja malam ini. Diketikkan saja bunuh raja malam ini, lalu di save dan bisa di close. Setelah selesai mengedit, kita perlu men-setting permissionnya agar bisa di-sharing dengan PC2. Caranya kembali dulu ke my document, di sini di properties, di tab sharing, centang di share this folder. Nah, di sini dapat disetting bagaimana permissionnya, apakah bisa komputer lain bisa full control, ini bisa mengedit, bisa remove file yang ada di folder sharing. Nah, di sini saya biarkan default saja, jadi PC lainnya hanya bisa membaca filenya. Lalu oke. Nah, logonya sudah muncul, berarti sudah berhasil di-sharing. Sekarang coba cek ke PC2. Caranya untuk membuka folder tadi di PC2, kita startkan, ketikan // lalu IP dari PC1 192.168.1.1. Oke. Nah, di sini muncul
foldernya. Di sini sudah ada filenya. Ini bisa dibuka. Nah, untuk sesuai instruksi dari tugasnya, yaitu mengcopy filenya tadi yang ada di folder sharing ke lokal dari PC-nya, jadi lokal dari PC 2. Sebelum itu dinyalakan dulu sniffingnya, jadi bisa mengcapture ke KNS3, mencapture ada transaksi apa saja antara PC 1 dan PC 2. Caranya di KNS3, di kabelnya sini, di klik kanan lalu start capture, klik OK. Nah, nanti tampilkan transaksi apa saja yang terjadi antara PC 1 dan PC 2 di sini. Nah, sedang terjadi transaksi. Lanjut ke PC 2, di copy, ditaruh kopiannya, ditaruh di my document. Kita dipastikan saja. Nah, sudah tersniffing apa saja yang dilakukan PC 2 tadi. Seperti yang dilihat, nah, dari mengcopy tadi, antara PC 2 mengcopy file dari PC 1, di sini bisa terlihat apa pesan yang ada yang di copy tadi dari PC 1, yaitu bunuh raja malam ini. Jadi terdeteksi. Udah ya. Jadi kesimpulannya, jika ingin transfer file, entah itu mengirim atau menerima, sebaiknya jika file tersebut penting atau rahasia dan tidak ingin diketahui oleh pihak ketiga atau pihak yang tidak boleh tahu isi dari file tersebut, kita perlu mengenkripsinya terlebih dahulu. Dengan cara itu, pesan-pesan yang di dalam dari pesan-pesan yang ada di file atau data tersebut tidak akan bisa diketahui oleh pihak tersebut. Pihak tersebut biasanya menggunakan, contohnya seperti ini. Nah, jika tidak deskripsi, datanya bisa terlihat. Oke, begitu saja. Terima kasih. Selamat malam.